Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Renita Wulandari, serta rekan saya, Septi Wartika dan Sulastri Eka Pratiwi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang benda-benda langit. Nah, materi kami ini terbagi lagi menjadi 3 subbab. Subbab pertama akan membahas tentang bumi, lalu subbab yang kedua akan membahas tentang sistem, bumi, bulan, dan matahari. Lalu subbab yang ketiga, yang terakhir akan membahas tentang sistem tata surya. Baiklah, langsung saja kita ke video pembahasannya. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai bumi. Seperti yang sudah kita ketahui, bumi ini merupakan planet ketiga dari 8 planet yang ada di tata surya. Diperkirakan bumi berusia 4,6 miliar tahun, sedangkan jarak bumi dengan jarak matahari diperkirakan 149,6 km atau setara dengan 1 astronomical unit. Nah, dan yang harus kita ketahui, sebenarnya bentuk bumi ini bukanlah bulat sempurna, namun ada pepat di bagian kutub-kutubnya dan menggelembung di bagian ekuatornya. Jari-jari di kutub bumi adalah 6.356,8 km, sedangkan pada ekuatornya mencapai 6.378,2 km. Pepat di bentuk bumi ini disebabkan karena pada saat terbentuk bumi belum terlalu padat. Nah, dan karena adanya rotasi membuat menggelembung pada bagian ekuatornya. Nah, baiklah, selanjutnya ada teori terbentuknya bumi. Teori yang pertama ialah teori hipotesis kabut yang dikemukakan oleh Immanuel Kant, Pierre Laplace, C.F. van Weizsäcker, dan J.P. Kuiper. Nah, teori ini menduga bahwa pembentukan bumi berawal dari kabut gas yang amat panas, sehingga disebut dengan teori kondensasi. Lalu menurut Sutarman, Wulandari dan kawan-kawan di tahun 2016 pada halaman 26, matahari, bumi, dan planet-planet lainnya itu berasal dari kabut panas yang berputar-putar di alam semesta. Siklus terbentuknya bumi dapat dilihat dari gambar ini. Nah, yang pertama, adanya kabut nebula, kemudian kabut itu terus berputar-putar dengan amat sangat kuat, lalu terjadinya pemadatan di bagian tengah. Kemudian di bagian tengah itu terbentuk matahari dan di pinggirnya terbentuk planet-planet. Planet-planet yang telah terbentuk itu terus berputar-putar dan membentuk orbit mengelilingi matahari. Kemudian terbentuklah tata surya. Teori yang kedua yaitu teori planetesimal yang dikemukakan oleh Chamberlain dan Moulton. Teori ini menyatakan bahwa bumi terbentuk karena adanya ledakan antar matahari asal dan sebuah bintang besar. Siklus terjadinya dapat dilihat pada gambar ini. Ini bintang besar, kemudian ini matahari asal. Bintang besar melintasi matahari asal, kemudian bintang besar ini menarik gas yang ada di matahari tersebut. Kemudian matahari ini meledak, lalu gas-gasnya terurai, kemudian gas-gasnya mendingin. Setelah itu terbentuklah planet karena gas-gas tersebut memadat dan menyatu. Teori selanjutnya, teori yang ketiga, yaitu teori pasang surut yang dikemukakan oleh Sir James Jeans dan Harold Jeffreys. Teori ini hampir sama dengan teori sebelumnya, teori planetesimal. Sedangkan menurut Mariadi, Rahayu, dan kawan-kawan pada tahun 2009 di halaman 22-23, mereka beranggapan bahwa ketika bintang mendekat ke arah matahari, maka akan terjadinya pasang naik pada matahari yang berbentuk seperti cerutu besar. Kemudian, ketika bintang menjauh dari matahari, maka cerutu tersebut akan mengalami perpecahan dan membentuk gumpalan gas pada area sekitar matahari. Lalu terbentuklah planet-planet yang kita ketahui sekarang ini. Baiklah, pembahasan selanjutnya mengenai struktur bumi. Bumi memiliki struktur atau bagian-bagiannya. Jadi struktur bumi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada kerak bumi yang berwarna ini. Lalu ada selimut atau mantel berwarna kuning dan hijau. Lalu ada inti bumi warna pink dan merah. Jadi kerak bumi, kita akan bahas kerak bumi dulu. Kerak bumi atau crust merupakan kulit bumi bagian luar atau biasa disebut dengan permukaan bumi. Tebal lapisan kerak bumi ini mencapai 70 km. Lalu merupakan lapisan batuan yang terdiri dari batuan-batuan masam. Lapisan ini menjadi tempat tinggal semua makhluk hidup termasuk kita sebagai manusia. Lalu kerak bumi terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra memiliki ketebalan sekitar 5-10 km, sedangkan kerak benua memiliki ketebalan 20-70 km. Selanjutnya ada mantel atau selimut bumi. Seperti yang terlihat di gambar ini, mantel bumi ini terletak di antara kerak dan inti bumi. Nah, mantel ini terdiri dari batuan-batuan yang mengandung magnesium dan silikon.
Suhu pada bagian mantel, bagian atas yaitu kurang lebih 1500. Lalu struktur bumi yang terakhir yaitu lapisan inti bumi. Nah, inti bumi ini terbagi menjadi dua, yaitu inti luar dan inti dalam. Lapisan inti luar tebalnya mencapai sekitar 2000 km dan terdiri atas besi cair yang suhunya mencapai 2200 Celcius. Inti dalam merupakan pusat bumi yang berbentuk bola dengan diameter 2700 km. Inti dalam ini terdiri dari nikel dan besi yang suhunya mencapai 4500 Celcius. Kemudian selanjutnya ada hidrosfer atau lapisan air. Nah, lapisan ini hanya 75% menutupi permukaan bumi seperti samudra, lautan, danau, air tanah, dan es yang ada di kutub. Selanjutnya ada litosfer atau kulit bumi, merupakan bagian kulit bumi paling luar yang berupa batuan padat. Litosfer tersusun dari dua lapisan, yaitu kerak dan selubung yang tebalnya 50-100 km. Litosfer merupakan lempeng yang bergerak sehingga dapat menimbulkan pergeseran benua. Lalu yang terakhir adalah biosfer, merupakan sistem kehidupan paling besar karena terdiri dari gabungan ekosistem yang ada di planet bumi. Sistem ini mencakup semua makhluk hidup yang berinteraksi dengan lingkungannya sebagai kesatuan yang utuh. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai gerak rotasi, gerak revolusi, dan gaya gravitasi pada bumi. Nah, gerak rotasi merupakan gerak perputaran bumi pada porosnya. Jadi bumi ini berputar pada porosnya. Seperti yang dapat dilihat di gambar, gerak rotasi bumi menyebabkan terjadinya pergantian siang dan malam. Lalu juga menyebabkan perbedaan waktu yang di berbagai tempat. Gerak rotasi bumi ini juga menyebabkan terjadinya gerak semu harian pada matahari yang membuat seolah-olah matahari terbit dan terbenam di tempat yang berbeda. Kemudian ada gerak revolusi. Nah, gerak revolusi merupakan perputaran bumi mengelilingi matahari yang membutuhkan waktu 365,25 hari. Jadi, ini bumi mengitari atau mengelilingi matahari yang menyebabkan perbedaan musim di berbagai wilayah serta perbedaan lamanya siang dan malam di berbagai tempat. Lalu ada gaya gravitasi yang merupakan gaya berat atau gaya tarik-menarik yang ada di bumi. Adanya gaya gravitasi ini mengakibatkan materi yang ada di bumi tidak melayang seperti di luar angkasa dan dapat melihat rasi bintang yang beredar dari bulan ke bulan. Sebagai contohnya, gaya gravitasi ini benar-benar ada adalah buah apel atau semua buah yang jatuh itu selalu ke bawah, tidak akan melayang. Saya Septiwartika. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tadi, yaitu sistem bumi, bulan, dan matahari. Bumi merupakan planet terestrial yang paling besar ukurannya. Bumi memiliki beberapa lapisan. Lapisan terluar adalah kerak silikat yang padat, di bawahnya mantel yang kenyal dan nyaris cair, inti luar yang lebih cair lagi, dan bagian inti yang padat. Bumi diselubungi campuran gas yang kita sebut dengan udara. Udara atau atmosfer bumi terdiri dari nitrogen, oksigen, dan sisanya adalah argon, karbon dioksida, uap, air, dan lain-lain. Saya berikan contoh gambar bumi. Ini adalah bumi kita. Ya. Selanjutnya ada bulan. Secara fisik, bulan hanya merupakan lembah-lembah gunung tandus, tidak berair, dan ruangan hampa, sehingga tidak ada kehidupan. Suhu di bulan mencapai kurang 137 derajat Celcius bila tidak terkena cahaya matahari. Dan bila terkena cahaya matahari, suhunya mencapai 10 derajat Celcius. Ini adalah gambar bulan. Contoh gambar bulan. Ya. Selanjutnya ada matahari. Matahari pada dasarnya adalah bintang, sebagaimana bintang yang lain. Akan tetapi, karena jaraknya dari bumi hanya sekitar 150 juta kilometer, maka cahaya matahari yang sampai ke bumi jauh lebih terang dibandingkan cahaya bintang yang lain. Ini adalah contoh gambaran matahari. Selanjutnya, penampakan bulan dan matahari dari bumi.
Karena revolusi, bulan mengelilingi bumi, maka bulan nampak berubah bentuknya dilihat dari bumi. Perubahan bentuk bulan dilihat dari bumi, inilah yang dinamakan dengan fase-fase bulan. Selanjutnya, fenomena yang terkait sistem bumi, bulan, dan matahari. Di antara fenomena yang terjadi karena sistem bumi, bulan, dan matahari adalah terjadinya pasang surut air laut. Pasang surut air laut merupakan hasil dari gaya gravitasi dan efek sentrifugal. Efek sentrifugal adalah dorongan ke arah luar pusat rotasi bumi. Selanjutnya, ada sistem kalender Syamsiah dan Qamariyah. Sistem kalender yang berlaku di dunia ini didominasi oleh sistem kalender Masehi, solar system atau Syamsiah, dan sistem kalender Hijriyah, lunar system atau Qamariyah, atau gabungan keduanya. Sistem kalender merupakan sistem yang sangat berkaitan dengan sistem bulan, bumi, dan matahari. Selanjutnya ada sistem tata surya yang akan dijelaskan oleh Sulastri Eka Pratiwi. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang sistem tata surya. Sistem tata surya merupakan benda langit yang terdiri dari matahari dan objek yang terikat oleh gaya gravitasi matahari. Lalu, ada susunan tata surya. Menurut Sudjadinah Ilmu Kalaman Dasar 2010 menyatakan bahwa dalam sistem tata surya terbagi menjadi dua susunan, yaitu kelompok planet luar dan kelompok planet dalam. Yang pertama, kelompok planet dalam. Kelompok planet dalam ini adalah planet-planet yang dekat dengan matahari, yaitu planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet dalam memiliki ukuran yang lebih kecil, namun memiliki massa jenis lebih besar dari planet luar. Yang kedua, kelompok planet luar. Kelompok planet luar adalah planet yang jaraknya jauh dari matahari. Ukuran planet-planet ini besar, akan tetapi kecil massa jenisnya daripada planet dalam. Kemudian, ada bagian-bagian tata surya. Menurut Sulistiano dan Wiono 2008, menyatakan bahwa pada sistem tata surya ini juga memiliki bagian-bagian tersendiri, yaitu yang pertama ada matahari. Pada sistem tata surya ini paling besar adalah matahari. Selain paling besar, matahari adalah mempunyai peran penting di lingkungan tata surya sebagai pusat peredaran. Matahari terdiri di bagian inti dan terdapat 3 lapisan, yaitu fotosfer, kromosfer, dan korona. Kemudian yang kedua ada Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil dalam tata surya, namun memiliki jarak terdekat dengan matahari. Suhu di Merkurius berkisar sampai 90-700 Kelvin. Merkurius terdapat inti besi yang dapat menghasilkan medan magnet yang memiliki kekuatan 0,1% dari kekuatan medan magnet bumi. Yang ketiga ada planet Venus. Planet Venus adalah planet yang lebih kecil dari bumi dan tidak memiliki satelit. Planet ini dilapisi awan tebal yang tidak mengandung uap, air, dan oksigen. Planet yang biasa disebut dengan bintang kejora ini tidak memiliki satelit dan menempati urutan kedua terdekat dengan matahari. Yang ketiga, planet bumi. Menurut Sulistianto 2008, di dalam bukunya ialah bumi memiliki urutan ketiga terdekat dengan matahari. Bumi yang kita tempati ini memiliki atmosfer dan satelit, yaitu bulan. Yang kelima, yaitu planet Mars. Mars atau planet merah ini memiliki permukaan yang memiliki warna kemerah-merahan. Lingkungan Mars lebih cocok bagi kehidupan manusia karena udara dan tekanannya yang rendah. Planet ini juga memiliki 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Kemudian yang keenam, planet Jupiter. Planet Jupiter ini biasa disebut juga dengan planet Jupiter. Planet ini memiliki rata-rata jarak dengan matahari sekitar 778,3 juta kilometer. Planet ini adalah planet yang memiliki terbesar dan terberat dengan diameter 14.980 km dan memiliki massa 318 kali massa bumi. Yang ketujuh, planet Saturnus. Planet Saturnus ini terkenal dengan planet bercincin dan memiliki 10 satelit. Di antaranya adalah Titan yang besarnya 2 kali besar bumi.
Phoebe yang bergerak berlawanan arah dengan 9 satelit lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Phoebe bukan anak kandung Saturnus. Kemudian ada planet Uranus, yaitu adalah planet terdingin dalam tata surya karena suhu atmosfernya mencapai minus 228 derajat Celcius dengan komposisi atmosfer yaitu helium, hidrogen, dan metana. Kemudian yang ke-9 ada planet Neptunus. Planet Neptunus adalah planet yang di dalamnya terdapat angin dan badai karena Neptunus disebut dengan planet yang paling istimewa dalam tata surya. Planet Neptunus ini memiliki kesamaan dengan Uranus, yaitu memiliki atmosfer yang terdiri dari helium, hidrogen, dan memiliki gas metana. Neptunus memiliki 2 satelit, yaitu Triton dan Nereid. Kemudian selanjutnya benda-benda lain dalam tata surya. Yang pertama, asteroid. Asteroid adalah salah satu benda langit yang memiliki ukuran yang kecil. Asteroid juga mengelilingi matahari. Lintasan asteroid terletak antara orbit Mars dan Jupiter. Jumlah asteroid dikurangi kurang lebih sekitar 2000 buah. Yang kedua, meteorit. Meteorit benda langit yang memiliki ukuran lebih kecil dari asteroid. Meteorit bergerak pada ruang planet. Ketika meteorit memasuki atmosfer bumi, maka akan disebut dengan meteor. Meteorit ini bisa juga disebut dengan bintang beralih karena jika meteor bersentuhan dengan atmosfer, maka akan menghasilkan panas dan tampak berpijar. Yang ketiga ada komet. Komet berasal dari bahasa Yunani kometes yang berarti rambut panjang. Komet ini tidak termasuk bintang namun benda langit yang mengelilingi matahari pada garis edar yang berbentuk lonjong atau hiperolis. Komet memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu tersusun dari debu dan es yang membeku, memiliki orbit berbentuk lonjong, dan komet sangat mudah terbakar. Satelit. Satelit adalah benda langit yang beredar sesuai dengan garis edarnya, mengelilingi planet dan matahari. Kegiatan satelit mengelilingi planet biasanya disebut dengan revolusi satelit. Satelit ini juga beredar mengelilingi sumbu sendirinya yang biasa disebut dengan rotasi. Pada umumnya, garis edar rotasi dan revolusi satelit sama seperti garis edar rotasi dan revolusi planet, yaitu dari arah barat ke arah timur, kecuali satelit dari satu planet, yaitu planet Neptunus. Baiklah, kiranya sekian pembahasan dari kami. Apabila ada kekeliruan dalam penjelasan kami maupun perkataan dan perbuatan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.